Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahmat dan kebahagiaan bagi sahabat Sindapat wa Ilmu dimanapun berada. Semoga kesehatan dan dimudahkan urusan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita semua, khususnya ada dalam rahmat dan ampunannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan video kali ini, channel Fatwa Ilmu akan mengulas tentang sunnah sebelum sholat Idul Adha. Tentu dalam permasalahan ini begitu istimewa dari segi pengamalannya meskipun hukumnya sunat. Namun sebelumnya simak dulu ulasan dari video sebelumnya tentang keutamaan puasa Arafah agar tetap berkelanjutan dari segi pembahasan tentang amalan-amalan yang dilaksanakan pada bulan Idul Adha. Setidaknya ada 6 amalan sunnah sebelum sholat Idul Adha yang bisa atau yang senantiasa kita laksanakan bagi setiap umat muslimin. Sunnah yang pertama adalah mengumandangkan takbir di masjid-masjid atau mushola dan rumah-rumah pada malam hari raya, dimulai dari terbenamnya matahari sampai imam naik ke mimbar untuk berkhutbah pada hari raya Idul Adha sampai hari terakhir tanggal 13 Dzulhijjah pada hari tasyrik. Anjuran ini sebagaimana yang terdapat dalam kitab Raudatul Thalibin yang artinya disunahkan mengumandangkan takbir pada malam hari raya mulai terbenamnya matahari, dan sangat disunahkan juga menghidupkan malam hari raya tersebut dengan beribadah. Amalan sunnah lainnya sebelum Idul Adha atau sebelum sholat Idul Adha adalah mandi untuk sholat Id sebelum berangkat ke masjid. Hal ini dibolehkan atau hal ini boleh dilakukan mulai pertengahan malam sebelum waktu subuh, dan yang lebih utama adalah sesudah waktu subuh, dikarenakan tujuan dari mandi adalah membersihkan anggota badan dari bau yang tidak sedap dan membuat badan menjadi segar bugar. Maka mandi sebelum waktu berangkat adalah yang paling baik sehingga sunnah untuk dilaksanakan. Hal ini berdasarkan keterangan yang menerangkan dengan artinya disunahkan mandi untuk sholat Id untuk waktunya boleh setelah masuk waktu subuh atau sebelum subuh atau pertengahan malam. Kesunahan mandi tersebut baik untuk kaum muslimin laki-laki maupun muslimin perempuan, baik yang akan berangkat melaksanakan sholat Id maupun bagi perempuan yang sedang udzur syar'i sehingga tidak bisa melaksanakan sholat Id. Sunnah yang ketiga yaitu disunahkan memakai wangi-wangian, memotong rambut, memotong kuku, menghilangkan bau-bau yang tidak enak. Hal ini untuk memperoleh keutamaan hari raya Idul Adha, di mana pada hakikatnya hal tersebut boleh dilakukan kapan saja ketika dalam kondisi yang memungkinkan dan tidak harus menunggu datangnya hari raya, misalnya saja sepekan sekali atau hendak melaksanakan sholat. Seperti yang diterangkan dalam sebuah kitab Al-Mazmu Syarhul Muhadzab dengan artinya disunahkan pada hari raya Id membersihkan anggota badan dengan memotong rambut, memotong kuku, menghilangkan bau badan yang tidak enak, karena amalan tersebut sebagaimana dilaksanakan pada hari Jumat, dan disunahkan juga memakai wangi-wangian. Amalan sunnah yang lainnya yang keempat adalah memakai pakaian yang paling baik lagi bersih dan suci jika memilikinya. Jika tidak ada, maka cukup memakai pakaian yang bersih dan suci. Akan tetapi, sebagian ulama mengatakan bahwa yang paling utama adalah memakai pakaian yang putih dan mengenakan sorban. Berpakaian putih ini adalah diperuntukkan untuk kaum laki-laki yang hendak mengikuti jamaah sholat Id ataupun yang tidak mengikutinya. Sedangkan untuk kaum perempuan, maka cukuplah memakai pakaian yang sederhana atau pakaian yang biasa ia pakai sehari-hari, karena berdandan berpakaian secara berlebihan hukumnya makruh, begitu juga menggunakan wangi-wangian secara berlebihan. Sunnah ini berdasarkan keterangan yang tertera dari salah satu kitab Raudatul Thalibin dengan artinya disunahkan memakai pakaian yang paling baik dan yang lebih utama adalah pakaian warna putih dan juga memakai sorban. Jika hanya memiliki satu pakaian saja, maka tidaklah mengapa ia memakainya. Ketentuan ini berlaku bagi kaum laki-laki yang hendak berangkat sholat Id maupun yang tidak. Sabda Rasulullah SAW
yang artinya Rasulullah SAW di hari raya Id memakai burdah hibaroh atau pakaian yang indah berasal dari Yaman. Amalan sunnah lainnya yang kelima yaitu ketika berjalan menuju ke masjid ataupun tempat sholat Id hendaklah berjalan kaki karena hal itu lebih utama. Sedangkan untuk para orang yang telah berumur dan orang yang tidak mampu berjalan maka boleh saja berangkat dengan menggunakan kendaraan. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW dari riwayat Ibnu Umar yang artinya Rasulullah SAW berangkat untuk melaksanakan sholat Id dengan berjalan kaki, begitupun ketika pulang tempat sholat Id. Selain itu juga dianjurkan berangkat lebih awal supaya mendapatkan shaf atau barisan terdepan sembari menunggu sholat Id dilaksanakan dengan jamaah yang telah hadir. Amalan sunnah lainnya yang keenam adalah untuk hari raya Idul Adha disunahkan makan setelah selesai melaksanakan sholat Id. Hal ini berbeda dengan hari raya Idul Fitri, disunahkan makan sebelum melaksanakan sholat Id. Hal ini berdasarkan keterangan yang artinya diriwayatkan dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW tidak keluar pada hari raya Idul Fitri sampai beliau makan dan pada hari raya Idul Adha sehingga beliau kembali ke rumah. Hadis lain menyebutkan yang diriwayatkan juga dari sahabat Anas radhiyallahu anhu dengan artinya Rasulullah SAW tidak keluar pada hari raya Idul Fitri sampai beliau makan beberapa kurma yang jumlahnya ganjil. Jadi dari keterangan tadi di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa setidaknya ada 6 sunnah sebelum sholat Idul Adha yang kita bisa laksanakan. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembahasan mengenai sunnah sebelum sholat Idul Adha. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang sudah dianjurkan sehingga mampu memaknai akan adanya bulan Zulhijjah tersebut. Mohon maaf apabila masih banyak salah dan hilaf dari segi pembahasannya. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.